Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tawabi' yang ketiga, yaitu tauhid. Tawabi' yang ketiga yaitu tauhid. Namun, seperti biasa, sebelum kita membahas tentang tauhid, kita akan mengaitkan pelajaran yang baru ini dengan pelajaran-pelajaran yang telah kita ambil sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya isim jar itu ada 3. Yang pertama, jar karena huruf jar. Yang kedua, jar karena idhofah. Dan yang ketiga adalah jar karena tawabi. Dan tawabi ada berapa? Ada 4. Ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal. Nah, yang tawabi ketiga inilah yang kita akan pelajari, yaitu taukid. Isim jar yang pertama adalah jar karena huruf jar. Jadi kalau seandainya ada isim, sebelumnya ada huruf jar, maka dia majrur. Contohnya kata Allahu. Ketika sebelumnya ada bi, menjadi billahi majrur. Ketika sebelumnya ada min, menjadi minallahi majrur. Ketika sebelumnya ada li, menjadi lillahi majrur dengan kasrah, karena lafadz Allah adalah isim mufrad. Ini yang pertama, majrur karena huruf jar. Ini sangat banyak kita dapati di Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab para ulama. Yang kedua adalah idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah adalah menyandarkan satu isim ke isim berikutnya. Isim yang pertama disebut dengan mudhof, isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Nah, yang majrur ini adalah yang mudhof ilaih. Contohnya babul masjidi, al masjidi mudhof ilaih majrur. Karena kata bab disandarkan kepada apa? Masjid. Contoh lain, rabbul alamina, rabbu mudhof, al alamina mudhof ilaih majrur dengan ya. Contohnya lagi adalah kitabun nahwi. Kitab disandarkan kepada an-nahwi. An-nahwi mudhof ilaih, maka dia majrur. Bacanya kitabun nahwi. Nah, mudhof ilaih juga kaidah yang mudah, namun alhamdulillah banyak kita dapati ketika kita baca Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab para ulama. Ini yang kedua, mudhof ilaih. Yang ketiga, sebelumnya, kalau ada isim, yang pertama itu nakirah, di antaranya tidak ada alif lamnya. Yang kedua adalah ma'rifah, di antaranya ada alif lamnya, maka biasanya itu isim yang pertama disebut dengan mudhof, isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Contohnya babul masjidi. Ini biasanya. Yang ketiga adalah tawabi. Tawabi itu artinya pengikut-pengikut, jamak dari tabi. Tawabi ada 4. Kita sudah pelajari yang pertama yaitu na'at. Apa itu na'at? Sifat. Pengikut isim sebelumnya yang berfungsi menjelaskan sifat. Nah, na'at ini mensifati isim sebelumnya dan mengikuti isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya rofa, dia ikut rofa. Kalau isim sebelumnya nasab, dia ikut nasab. Kalau isim sebelumnya jar, ikut jar. Contohnya kata al-masjidu al-kabiru, masjid yang besar. Al-kabir adalah na'at. Al-masjidu al-kabiru, karena al-masjidnya rofa menjadi al-kabiru. Innal masjida al-kabira. Dibaca al-kabira karena masjidnya nasab. Innal masjida. Minal masjidi al-kabiri. Al-kabiri karena minal masjidi jar. Intinya, naat ini mensifati isim sebelumnya dan mengikuti i'rabnya. Ini yang pertama, naat. Yang kedua adalah atof. Apa itu atof? Isim yang mengikuti isim sebelumnya karena dihubungkan dengan huruf atof. Jadi kalau ada huruf atof, maka isim setelah huruf atof mengikuti i'rab isim sebelum huruf atof. Contohnya, al-masjidu wal ma'hadu. Al-ma'hadu. Kenapa? Karena sebelum huruf atof, rofa juga al-masjidu wal ma'hadu. Innal masjida wal ma'hada. Minal masjidi wal ma'hadi. Intinya, atof ini isim yang setelah huruf atof disebut dengan ma'tuf. Ini i'rabnya mengikuti isim sebelum huruf atof.
baik ketika rofa, nasab maupun jer. Ini apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuki tawabi yang ketiga. Apa itu? Yaitu taukid. Apa itu taukid? Taukid adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya. Taukid adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya yang berfungsi untuk menguatkan. Ini dua kata kuncinya. Yang pertama, isim tersebut mengikuti isim sebelumnya. Yang kedua, fungsinya untuk menguatkan. Karena kalau seandainya kita bahas tawabi, semuanya adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya. Hanya saja kalau naat adalah fungsinya menjelaskan sifat. Kalau atof karena dihubungkan huruf atof. Nah, kalau taukid sama-sama mengikuti, namun fungsinya adalah untuk menguatkan. Untuk menguatkan isim sebelumnya. Ingat, taukid gampangannya adalah penguat. Taukid adalah apa? Penguat. Ya, sekarang kita lihat contoh. Qabaltul malika nafsahu. Qabaltul malika nafsahu. Saya menemui raja nafsahu. Dirinya sendiri. Saya menemui raja dirinya sendiri. Artinya benar-benar sang raja yang kita temui. Mana taukidnya? Taukidnya adalah nafsahu. Jadi kalau saya bilang, saya menemui raja. Ini belum dikuatkan. Karena bisa jadi saya menemui raja, maksudnya adalah saya menemui utusan raja. Atau saya menemui menteri dari raja. Atau saya menemui anak raja. Namun ketika saya kasih kata nafsahu, oh berarti benar-benar diri raja yang saya temui. Jadi fungsinya adalah untuk menguatkan isim sebelumnya. Paham? Saya ulang. Kalau saya bilang qabaltu malika, saya menemui raja, ini belum ada kata penguatnya. Karena bisa jadi orang yang dengar masih mungkin bukan raja yang ditemui, tapi ajudannya dan seterusnya. Namun ketika saya bilang qabaltul malika nafsahu, saya menemui raja, benar-benar dirinya raja, maka ini adalah disebut dengan taukid. Jadi nafsahu adalah taukid, dan taukid mengikuti isim sebelumnya. Karena isim sebelumnya itu nasab. Kenapa nasab? Maf'ul bih. Saya menemui raja. Raja yang ditemui objek. Lagi berarti karena sebelumnya nasab, maka yang setelahnya pun nasab. Qabaltul malika nafsahu. Jangan dibaca qabaltul malika nafsihi atau qabaltul malika nafsuhu. Salah. Yang benar qabaltul malika nafsahu. Karena apa? Karena i'rab taukid mengikuti i'rab isim sebelumnya. Di sini yang dikuatkan nasab, maka taukidnya pun ikut nasab. Ya. Berikutnya. Ja'atul lahu. Telah datang santri. Telah datang murid. Ketika saya bilang telah datang murid, mungkin akan Anda bertanya, apakah 100% semuanya datang? Apakah 90%? Namun ketika saya tambahkan kata kulluhum semuanya, maka kulluhum menegaskan bahwasanya yang datang itu bukannya sebagian, namun apa? Seluruhnya. Nah, kullu di sini adalah taukid, penguat. Ja'at tulab, telah datang tulab. Siapa yang datang? Tulab. Maka dia disebut dengan apa? Fa'il atau pelaku. Ya, fa'il pelaku. Karena pelaku kita tahu, pelaku itu apa? Rofa. Maka bacanya ja'atul labu. Ja'atul labu. Sebagai fa'il, sebagai pelaku, maka dia rofa. Karena sebelumnya rofa, maka taukidnya pun ikut rofa. Karena taukid mengikuti isim sebelumnya. Maka bacanya ja'atul labu kulluhum. Ja'atul labu kulluhum. Bukan ja'atul labu kullihim, salah. Ja'atul labu kullahum, salah. Yang benar adalah ja'atul labu kulluhum. Kenapa? Karena taukid mengikuti yang dikuatkan isim sebelumnya. Karena di sini isim yang sebelumnya
adalah fa'il pelaku dan dia rofa, ja'atul labu, maka taukidnya pun ikut rofa, ja'atul labu kulluhum. Jadi intinya taukid itu adalah pengikut isim sebelumnya, fungsinya apa? Menguatkan. Pengikut isim sebelumnya dalam apa Ustaz? Dalam i'rab. Kalau isim yang dikuatkan itu rofa, maka dia rofa. At-tulabu, at-talibu nafsuhu. Ketika yang dikuatkan itu nasab, maka dia nasab. At-taliba nafsahu. Ketika yang dikuatkan jar, dia ikut jar. At-talibi nafsihi, dan seterusnya. Ya, berikutnya taukid ada dua. Taukid ada dua. Yang pertama adalah taukid lafzi. Yang pertama adalah taukid lafzi. Yang kedua taukid maknawi. Yang pertama taukid lafzi. Yang kedua taukid maknawi. Apa itu taukid lafzi? Taukid lafzi adalah dengan mengulang kata atau isim yang kita ingin kuatkan. Jadi mudah. Taukid lafzi adalah dengan mengulang kata tersebut. Contohnya, marortu, saya berjalan. Bizaidin, zaidin. Saya berjalan bersama Zaid, Zaid. Nah, kata Zaid di sini adalah taukid. Kata Zaid adalah taukid. Karena taukidnya dengan cara mengulang kata yang ingin kita kuatkan, maka disebut dengan taukid lafzi. Jadi taukid lafzi itu caranya gampang, dengan mengulang kata yang kita ingin kuatkan. Marartu bi Zaidin, Zaidin. Saya berjalan dengan Zaid, benar-benar saya berjalan dengan Zaid. Bukan dengan temannya, bukan dengan kakaknya, enggak. Tapi benar-benar dengan apa? Zaid. Jadi intinya lafzi itu hanya kita tinggal mengulang kata yang ingin kita kuatkan. Nah, karena yang dikuatkan ini majrur, maka taukidnya ibu ikut majrur. Marartu bi Zaidin, Zaidin. Mana taukidnya? Ini kata yang diulang, yaitu Zaidin. Ini lafzi. Adapun maknawi adalah ini, dengan menggunakan kata-kata khusus. Seperti apa? Seperti nafsun, kemudian ainun, kemudian kila, kemudian kullu, kemudian ajma atau ajmaun. Nah, ini kata-kata khusus. Menggunakan kata-kata ini. Ini taukid maknawi. Contohnya, marartu bi Zaidin. Saya berjalan bersama Zaid, nafsihi. Ini taukid. Menggunakan kata khusus. Apa kata khususnya? Nah ini, nafs. Saya berjalan dengan Zaid, nafsihi. Benar-benar dengan Zaid. Kalau saya bilang, marartu bi Zaid, saya berjalan dengan Zaid. Belum dikuatkan Zaidnya. Barangkali ajudannya Zaid dan seterusnya. Temannya Zaid barangkali. Namun ketika saya bilang, marartu bi Zaidin nafsihi. Saya berjalan dengan Zaid, dirinya sendiri. Artinya benar-benar saya itu berjalannya dengan Zaid. Nah, kata Zaid, kata nafsihi disebut dengan taukid. Karena Zaidnya jer, maka dibaca nafsihi. Bukan nafsuhu, bukan nafsahu. Intinya kalau lafzi itu gampang, tinggal mengulangi kata tersebut. Adapun kalau maknawi itu menggunakan kata-kata ini. Contohnya, marartu bi Zaidin nafsihi. Marartu bi Zaidin ainihi. Ja'a Muhammadani kilahuma. Ja'at tullabu kulluhum. Ja'at tullabu ajma'un. Seperti ini. Jadi intinya menggunakan kata-kata ini. Menggunakan kata-kata khusus. Ini disebut dengan taukid apa? Maknawi. Kalau lafzi gampang. Tinggal mengulang kata yang ingin kita kuatkan. Kalau maknawi menggunakan kata-kata berikut. Ya. Intinya apa itu taukid? Penguat. Taukid ada berapa? Ada dua. Ada lafzi dengan mengulangi kata yang ingin kita kuatkan, atau maknawi dengan menggunakan kata-kata khusus seperti nafsun, ainun, dan seterusnya. Sekarang kita masuki latihan. Kita cari taukidnya. Kata betul bil qalami al qalami. Saya menulis dengan pulpen, pulpen. Mana penguatnya? Al qalami. Namanya al qalami. Taukid apa? Taukid lafzi. Karena hanya dengan mengulangi kata yang ingin kita
kuatkan. Katabtu bil qalami al-qalami. Ini taukid. Taukid lafzi. Karena yang dikuatkan sebelumnya jer, maka taukidnya pun jer. Ini taukidnya pun jer. Katabtu bil qalami al-qalami. Jangan baca katabtu bil qalami al-qalamu. Salah. Karena taukid mengikuti isim sebelumnya. Katabtu bil qalami al-qalami. Taukid apa? Taukid lafzi. Berikutnya. Wa ala alihi. Salawat semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad. Wa ala alihi. Keluarganya. Wa ashabihi. Dan sahabat-sahabatnya. Ajma'in. Semuanya. Mana taukidnya? Ajma'in. Ini taukidnya. Jadi ucapan sholawat kita ini semoga tersampaikan kepada Muhammad, seluruh keluarganya, dan seluruh siapa? Sahabatnya. Nah, ketika kita mendatangkan kata-kata ajma'in, maka dia disebut dengan taukid. Pertanyaannya, taukid apa? Lafzi atau maknawi? Maknawi, karena menggunakan kata khusus yaitu ajma'un atau ajma'in. Ustaz, kenapa di sini ajma'in? Karena yang dikuatkan itu majrur, majrur. Maka taukidnya pun ikut majrur. Kalau di sini jarnya dengan kasroh, karena dia jamak taksir. Tapi di sini jarnya dengan ya, ajma'in. Kenapa dengan ya? Karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, ya al wawu ya majrurnya dengan ya. Berarti bacanya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bukan ajma'un, tapi apa? Ajma'in. Majrur dengan ya. Berikutnya uktub ad-darsa. Tulislah pelajaran. Mana taukidnya? Uktub yang kedua. Ini taukid. Ini taukid. Oh, berarti taukid itu nggak khusus buat isim. Kadang masuk juga dalam fi'il ini, fi'il madhi. Uktub. Tulislah. Nah, kata tulislah yang kedua ini disebut dengan apa? Taukid. Fungsinya untuk apa? Menguatkan. Taukid apa? Maknanya adalah lafzi. Karena dengan apa? Dengan mengulangi kata yang ingin kita kuatkan. Uktub. Nah, kata uktub adalah taukid. Contoh berikutnya yang keempat. Ra'aitu Muhammadan ainahu. Saya melihat Muhammad dirinya sendiri. Artinya benar-benar Muhammad yang saya lihat, bukan yang lainnya. Mana taukidnya? Taukidnya adalah ainahu. Ini taukid. I'rabnya bagaimana Ustaz? I'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Berarti Muhammad yang dilihat disebut dengan apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi, i'rabnya apa? Mansub. Disebut dengan maf'ul bi, i'rabnya mansub. Maka bacanya ra'aitu Muhammadan. Karena yang dikuatkan mansub, maka taukidnya pun ikut mansub. Ainahu. Jangan dibaca ra'aitu Muhammadan ainuhu, salah. Atau ra'aitu Muhammadan ainihi, salah. Tapi yang benar ra'aitu Muhammadan ainahu. Taukid mengikuti isim sebelumnya. Yang kelima, marortu, saya berjalan bil muslimin, bersama orang-orang muslim, kullihim, semuanya. Saya berjalan bersama orang muslim, kullihim, semuanya. Nah, kata taukidnya mana? Kullihim, bagus. Ini taukid. Taukid apa? Maknawi atau lafzi? Maknawi. Karena menggunakan kata khusus yaitu kulli. Nah, mana yang dikuatkan? Yang dikuatkan al-muslimin. Rofa, nasab atau jer? Jer. Kenapa jer? Karena sebelum huruf jer. Bi. Dia majrur, jer. Apa tanda jernya? Ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Karena yang dikuatkan jer, maka taukidnya pun ikut jer. Bacanya marartu bil muslimina kulli jer. Kenapa jer? Karena yang dikuatkan jer. Maka dia pun ikut jer. Bacanya marartu bil muslimina kullihim. Marartu bil muslimina kullihim. Jangan kulluhum, jangan pula kullahum.
karena taukid mengikuti i'rab sebelumnya. Ya, ini yang bisa kita bahas intinya. Taukid, apa itu taukid? Taukid adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya. Ada termasuk tawabi. Apa fungsinya? Menguatkan isim tersebut. Taukid ada dua. Yang pertama taukid lafzi. Caranya tinggal mengulang lafaz yang ingin kita kuatkan. Ja'a Muhammadun Muhammadun. Kata Muhammad yang kedua adalah taukid. Yang kedua adalah taukid maknawi dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus. Ainun, nafsun, kullun, kila, ajma'un dan seterusnya. Selanjutnya ja'a Muhammadun nafsuhu. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.